Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 27 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Yesus, anak Allah yang maha tinggi, lebih berkuasa daripada setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Petris, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, dimanapun kita berada. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 27 Februari 2024, dengan judul Yang Lebih Berkuasa dari Setan. Ayat tema 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yesus tidak menyatakan kepada para pengikutnya harapan untuk mencapai kemuliaan dan kekayaan duniawi, untuk menjalani kehidupan yang bebas dari pencobaan. Gantinya, Dia menyerukan kepada mereka untuk mengikuti Dia di jalan penyangkalan diri dan celaan. Dia yang datang untuk menebus dunia ditentang oleh kekuatan jahat yang bersatu. Dalam sebuah persenggokolan yang tidak kenal belas kasihan, manusia jahat dan malaikat jahat berhimpun melawan Raja Damai. Setiap perkataan dan tindakannya mengungkapkan belas kasihan ilahi, dan ketidaksamaannya dengan dunia memicu permusuhan yang paling sengit. Demikian pula halnya dengan semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Penganiayaan dan celaan menanti semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kristus. Cara penganiayaan berubah seiring berjalannya waktu, namun prinsipnya, roh yang mendasarinya adalah roh yang sama yang telah membunuh umat pilihan Tuhan sejak zaman Habel. Di segala zaman, setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, namun dalam kematian mereka menjadi pemenang. Mereka memberikan kesaksian tentang kuasa pribadi yang lebih berkuasa daripada setan. Orang jahat mungkin menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Mereka bisa mengurung laki-laki dan perempuan di balik tembok penjara, tapi mereka tidak bisa mengikat roh. Melalui pencobaan dan penganiayaan, kemuliaan karakter Allah dinyatakan dalam diri orang-orang pilihannya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang dibenci dan dianiaya oleh dunia, dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Di bumi mereka berjalan di jalan sempit, mereka disucikan dalam dapur kesengsaraan. Mereka mengikuti Kristus melalui konflik-konflik yang menyakitkan. Mereka menanggung penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Namun, dengan demikian, mereka mengetahui betapa salahnya dan celakanya dosa
dan mereka memandangnya dengan rasa muak. Karena ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, mereka dapat melihat melampaui kesuraman menuju kemuliaan dengan berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Roma 8 ayat 18. Dikutip dari buku The Acts of the Apostles, halaman 576 dan 577. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus disebut Dia yang lebih berkuasa daripada setan? Science of the Times tanggal 26 April tahun 1905 paragraf 2 berkata, Sang Pencipta seluruh dunia, namun di dunia ciptaannya seringkali lapar dan letih dan tanpa tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia, namun jauh lebih tinggi dari para malaikat, setara dengan Bapa, namun keilahiannya dibalut dengan kemanusiaan, berdiri di hadapan umat manusia yang telah jatuh, agar umat manusia dapat ditempatkan pada posisi yang menguntungkan. Yesus meski disebut anak manusia, tetapi Dia lebih tinggi dari para malaikat, sebab Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu termasuk para malaikat. Paulus berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Nah, Lucifer yang disebut setan adalah malaikat, dan karenanya Lucifer adalah makhluk ciptaan. Yesus yang ciptakan Lucifer. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam From Heaven with Love, halaman 506 paragraf 2. Lucifer adalah kerub yang berjaga-jaga, yang tertinggi dari semua makhluk yang diciptakan. Lucifer adalah makhluk ciptaan, namun dia adalah yang tertinggi dari semua yang diciptakan. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf pertama. Setan di sorga sebelum pemberontakannya adalah malaikat yang tinggi dan mulia, yang paling dihormati setelah anak Allah yang kekasih. Bukankah setan adalah pembawa terang, pembagi kemuliaan Allah di sorga, dan yang sesudah Yesus dalam kuasa dan keagungan? Dosa berasal dari Dia, yang setelah Kristus mempunyai kedudukan paling tinggi dalam perkenanan Allah dan paling tinggi kuasa dan kemuliaannya di antara para penghuni sorga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah kerub yang berjaga-jaga, suci dan tidak tercemar. Inilah Lucifer, dan itulah sebabnya dia meninggikan diri hendak menyamai Allah. Lucifer yang adalah makhluk ciptaan mau menjadi sama dengan pencipta. Sampai-sampai di sorga terjadi peperangan, sebab Lucifer ingin posisi yang dipegang oleh Yesus. Apakah Lucifer berhasil? Oh tidak. Lucifer malah dilemparkan keluar dari sorga. Sebab memang Yesus lebih berkuasa dari setan. Yesus adalah ilahi dan yang menjadikan segala sesuatu. Inilah yang terjadi di sorga. Bagaimana waktu di dunia? Lukas 4 ayat 33 sampai 35 berkata, Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Lucifer dan pengikutnya tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, dan mereka takut kepada anak Allah. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 30 berkata,
Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Bahkan saat Yesus mati di kayu salib, setan pun musnah. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Mengapa kebenaran-kebenaran ini penting sekali kita pahami? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 66 paragraf 3. Demikian pula halnya dengan semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Penganiayaan dan celaan menanti semua orang yang dipenuhi dengan Roh Kristus. Cara penganiayaan berubah seiring berjalannya waktu, namun prinsipnya, roh yang mendasarinya adalah roh yang sama yang telah membunuh umat pilihan sejak zaman Habel. Roh nubuat dengan jelas berkata bahwa mereka yang dipenuhi dengan Roh Kristus akan alami aniaya dan celaan. Dan itulah yang terjadi di dalam gereja sekarang ini. Mereka yang percaya Roh Kristus dicela dan bahkan ada yang dipecat. Bentuk aniayanya berbeda seiring berjalannya waktu, tetapi roh yang mendasarinya sama, yaitu roh Lucifer. Tetapi jangan takut, meskipun kita yang memiliki Roh Kristus dianiaya, dicela dan bahkan dipecat, tetapi Kristus lebih berkuasa daripada setan. Dan meskipun setan serta para pengikutnya membunuh kita sekalipun, namun mereka yang mati dalam Yesus akan bangkit menjadi pemenang. Sebab Jesus Name Above All Names, halaman 66 paragraf 4 berkata, orang jahat mungkin menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi mereka tidak dapat menjamah kehidupan yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, janganlah takut, terimalah Roh Kristus dalam hati, maka apapun yang terjadi, kita akan keluar sebagai pemenang, sebab Yesus lebih berkuasa daripada setan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan dan membawa sukacita pada pagi hari ini, bahwa meskipun setan memiliki kuasa dan kemuliaan yang tinggi sewaktu dia di sorga, tetapi Kristus lebih berkuasa daripadanya, mulai dari sorga dan seterusnya. Bahkan pada saat Yesus mati di kayu salib, setan musnah bersama kerajaan mautnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah semua kami mau membuka hati sehingga Kristus masuk dan berkuasa. Dan meskipun kami memiliki Roh Kristus mengalami aniaya, celaan, dan bahkan banyak yang dipecat dari gereja, tetapi bersama Kristus kami akan menjadi pemenang. Apakah kami hidup atau mati, bila mana dalam Kristus kami akan menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.